Iya. Nah ini nyanyi dipakai ini tali itu, Oh, diikat kakinya di tali itu. atas sambil, itu? Iya sambil nyanyi dia, digantung istilahnya. Sempet gue tuh main mama rotor, storynya gue bakar Irfan, Seto, masih pakai Fender. masih pakai Fender. Fender ya? Gue dulu suka itu Steve Harris. Amarox itu sempet 14 tahun lagi. Nggak semua orang juga bisa ngajar ya. Jadi kalau kita kan ngajar itu kadang bahasanya harus bisa cepat diterima orang. Nah kalau gua kan bahasanya hancur. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudaraku dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, Alhamdulillah. amin. Ngorok masih diberi kesempatan buat bisa berbagi cerita menarik, pengalaman menarik yang bisa kita ambil. Dan terima kasih buat sobat Ngorok yang masih setia sampai saat ini menemani kita di sini. Thank you banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Us. Didi Orange. Halo, halo. Apa kabar Di? Baik. Salaman bro. Mantap ini. Lama nggak berjumpa. Kerang alam. Kerang alam. Kerang alam. Di, sibuk apa sekarang Di? Sibuk apa? Sibuk ya, masih tetap di jalur musik lah. Musik ya? Iya udah. Emang bisanya di situ. Dengar-dengar buka rumah bordir ya? Enggak ya? Enggak, cuman jadi papinya aja. Sama aja dong. Jangan dong. Jangan gak ragu-ragu aja aku. Ajak kameramen juga suka. Iya. Anak baik om. Iya, baik-baik yang tahu cuma dia. Ya, Musik masih terus ya? Musik masih, terus ya? Iya, sibuk ya bikin ada yang ada reguler, ada yang Oh, main malam juga? iya. Jadi ya buat ngisi-ngisi ya pastinya buat di dapur ngebul. Iya. Iya, Ya, ada anak band sekarang harus sedikit ya. Ya event terus reguler ada 2-3 kali seminggu. Wah. Ya lumayan Aris ya. buat ngebul aja. Berkarya juga. Grup sendiri apa sekarang? Biasa Apa masih session player atau mau punya grup sekarang? datang bantu temen yang yang nggak punya ini, cuman ada dia punya drum sama drum sama vokal. Kita bantu proyekan gitu. Wah, Project asik. Ya bantu. Pokoknya tetap berkarya ya. Ya bantu Berkarya aransemen, bantu main bass juga bantu. Soalnya buat teman-teman ada berkarya di situ. Mas Didi ini kelahiran tahun 45. Kelahiran bareng Gajah Mada. Kok marah ya? Dari dulu sensitif orang ini, Gajah Mada. Tua dong. SD bareng Gajah Mada. Satu SD ya? Iya. Nggak jelas ngomongnya ya. Mulai berkarya tahun berapa? Berkarya itu tahun awal 80-an ya. Hah? Masa sih? Main band ya, artinya Mulai- awal main mengenal alat musik atau sampai main gitu ya tahun-tahun 80-an. 84 masih belajar, 85 masih belajar, terus bikin grup sekolahan. Terus 86-nya baru ikut festival. Kayaknya duluan dia deh sama gua main musik. Enggak lah. Enggak ya? Sama kita bareng ya. Zaman Ketemunya bareng. di One Feel dulu ya? Di One Feel itu era keberapa? One Feel itu udah aku udah sempet ini kan, pernah main, udah sempet bikin tour keliling sama Pucok Aga. Serius pernah? Berapa Iya. kota? Berapa kota? Di Jawa pernah ini ya, ada ini Jawa tour Jawa Sumatera, Jawa Madura sempet. Kalau gaya ngomongnya sih kayak udah tua banget ya. Gitu ya. Belum sih, kita pura-pura tua aja. Pura-pura tua ya.
Kameranya aja yang kelihatan tua ya. Filmnya ya. Jadi ya sama Ucok itu pernah ada tur Jawa sama Madura, terus ada tur Sumatera juga barengan sama band-band Amasa sama band-band waktu itu Surabaya Rock Band SRB. Oh, sama SRB pernah main juga. Iya, jadi tur waktu itu. Kelihatan ya. Tapi kok kelihatan dari ceritanya usianya mungkin sekitar 68 ya. Belum ya. Baru 23 ya. 23 ke bawah. Ke atas sudah ada. Asik deh ini. Itu Ada cerita-cerita lucu juga waktu sama tahun 87 88 kira-kira. Hah? Aku udah pas sekolah tuh. Jadi teman sekolahku itu temennya Ucok. Jadinya aku berteman sama Ucok. Jadilah gua Iya. pemain bassnya Ucok dulu gitu ceritanya. Jadi gua pernah apa namanya? Satu grup sama Ucok main di Jember. Terus main di Jember kan Ucok pakai gimmick-gimmick tuh. Ya, selalu punya gimmick-gimmick yang Gila tuh anaknya Iya, kalau di panggung aneh-aneh. kan gila tuh. Orang tuh nggak bisa diem, ada aja gimmicknya. Iya. Nah ini nyanyi dipakai ini tali itu, Hah? diikat kakinya di tali itu. Atas sambil, itu? Iya sambil nyanyi dia, digantung istilahnya, Oh, gantung. Terus pas main di Jember itu, sampai atas putus lagi. jatuh ke bawah. Iya, jatuh ke bawah ke pinggir panggung langsung ke bawah. Cedera dong. Ya kita mikirnya mah mati ini orang. Sempet gak bergerak tuh. Sempat nggak bergerak, bawa ke rumah sakit. Tapi yang ini lucunya kita main aja player. Walaupun vokal cedera tetap main. Iya, gue pikir kecelakaan biarin. Orang kan mikirnya bikin wah ini beneran tuh. Dibikin-bikin gitu. Bandnya masih tetap show, So, tapi vokalnya sudah diangkat. iya. Berarti anak bandnya nggak punya akhlak ya. Eh? Iya kita cuek aja. Tapi ya untungnya dia udah penanganan medis ya udah cuek aja. Wah, ini siapa aja playernya waktu itu? Dirimu megang bass. Aku bass, bakar waktu sempet. Oh, drum, Ada bakar. Ya. Ada bakar, terus ada Saltis. bakar saltis. Atau sekarang kalau dulu rotor, Iya. bakar suckerhead. Iya. Itu teman seperjuangan juga tuh. Di Onefield ya. Iya. Ya pertama bakar. kali aku kena bakal di Onefield. Iya di Onefield. Jadi ke Onefield itu aku dulu jalan tuh. Masuk base camp juga itu ya. Iya. Jadi dari kampung aku dulu yang ke Jakarta tuh. Jadinya aku nggak punya siapa-siapa ya udah. Kok bisa kenal Onefield sama Mas Iwan Onefield itu gimana ceritanya? Kebetulan dulu temenku itu sepupuan sama yang punya Onefield itu. Iya, jadi ya. Sama Mas Iwan ya? Atau sama istrinya? Ibunya. Oh, istrinya Mas Iya, Iwan. istrinya. Sama istrinya. Jadi gua mau nggak ke sana di mana Jakarta ayo. Katanya. Ya udah ayo gitu. Kalian ngembangin ini kan. Ya. Ya udah ke Jakarta aja aku ke Onefield tidur makan tidur di Onefield. Jadi penunggu studio. Ya banyak anak-anak ya di Onefield ya kemarin ya. Biarpun gua udah main-main di Sumatera tapi kalau di Jakarta kan banyak orang jago jadinya gua Iya. harus Iya. siap bang jadi belajar ya kan. Senioritas Harus, Bang. tinggi dulu. Hmm. Dulu kan begini banget. Apalagi pas di Onefield banyak tempatnya orang-orang band-band top atau orang-orang artis di situ. Jadi Banyak. kita banyak belajar kita sama orang-orang senior dulu. Senior kita dulu banyak latihan di Onefield juga. Iya. Sebelum ada Ceres itu kan di Onefield dulu. Onefield dulu. Iya, Onefield. Termasuk Niki Astria kalau nggak salah. Bukan, siapa? Artis-artis perempuan itu yang pernah latihan situ siapa ya? Ita Permasari. Ita Permasari, ya. benar. ATCB. ATCB. Niki Sastria juga pernah main latihan situ. Oke. Terus berarti setelah Onefield baru mulai keluar itu Onefield berapa tahun?
Apanya tuh? Stay di One Field itu berapa tahun? Waduh, lama kita sudah dibantu. Jadi ya itu nyari-nyari, kita nyari-nyari ini dulu. Gue nyari inian gitu, referensi, lihat-lihat orang ini. Hmm. Sampai iya, jadi aku bikin One Field itu juga lama juga prosesnya. Jadinya bikin, artinya gue di situ latihan apa, nunggu ini dulu, nunggu apa namanya, nunggu studio. Terus gitu nunggu studio, cari-cari celah, cari-cari terus belajar juga sama orang-orang itu. Barulah Om Iwan nanya, lu bisa main band? Bisa Om. Oh. Ya Mas Iwan tuh mengayomi anak band banyak ya. Terus bikin aja lu bikin band ya. Gue kira gue bikin One Field itu rock, sapi yang rock, pokoknya Iya. urusannya lagu-lagu rock lah gitu. Iya. Sempat cover version juga. Sempet cover Iya. main-main di pasar seni. Ya Sobat Ngorok, kalau mau tahu zaman era tahun 80-an, 90-an, 80-90-an itu One Field itu salah satu studio terbaik di Jakarta Selatan, Fatmawati. Belum ada MRT, belum ada zaman kapan masih Jo ya? Tahun segitu. Dan banyak anak band yang lulusan situ juga, One Field. Base camp juga sebetulnya ya. Berarti Base camp. kan dulu Anak-anak. ada Potlot, ada Tebet, berarti Fatmawati itu One Field. One Field. Justru Ada One Field. One Field dulu. Kalau menurut aku ya, kalau nggak Iya. salah duluan One Field dulu. Dulu Potlot, Ya Potot sudah ada, tapi One Field itu lebih boom karena banyak lebih duluan gerilyanya, keluarnya anak-anak, termasuk anak-anak underground, anak-anak apa segala di situ. Termasuk sampai Sakerhead di situ latihan, Ita Purnawasari di situ ya. Iya. Termasuk gua sama temen-temen di situ. Gua siapa ya? Gua nggak tahu. Terus gua nggak penting. Terus ini seru juga sih. Ya Sampai itu. jadi sampai akhirnya bikin band One Field. Bikin band One Field. Terus ya pertama sih gue pernah sempat itu bikin sama anak-anak Jakarta. Jadi Siapa aja personelnya? Tunggu. Tadi gue masih terdistract sama dulu waktu ngiringin Mas Sucok itu siapa aja personilnya? gua Bakar, Terus si Bakar drum. Asep Asep, itu keyboard anak Bandung. oh, Ya. Dadang belum. Dadang, iya Adang juga. Adang kan? Ada Adang. Adang Setahu aku juga Adang di situ. Iya, sama itu Ucok lama juga. Iya. Jadi itu gua berangkat duluan ke Jakarta nyari selah. Gua bikin coba anak-anak One Field, anak-anak Jakarta. Ya sempet beberapa juga ada Verlin, ada Once. Iya. Gua Lu sempat latihan Peter. Iya. Peter sempet juga latihan bikin. di situ dulu ya. Enggak, gue bikin sama si itu Verlin sama Once itu band One Field tuh. Nggak, maksudnya dulu anak inget gak Apotek? Iya. Oh Apotek iya. Ratna kan? Dodi Katam Sipun juga di situ. Siapa Iya. yang nongkrong ya? Pokoknya dari One Field malam minggu ya Kak Ratna. Nah, Abang One Field sama Apotek ini Iya. seru-serunya anak-anak Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tuh bestnya Jakarta Selatan tuh. Jadi- Apotek Ratna. Apotek Ratna Tol itu belum ada ya. belum ada. Fatmawati itu waduh Tempat bersejarah juga sejarah. tuh buat Semua rocker-rocker Jakarta dari mana aja pasti nongkrong di situ. sebenarnya bukan rocker ya, ada Tracer juga. Ya ada Tracer juga, ada rocker Terus juga, ada yang glam rock punky, juga. yang Ungki yang itu- punk. Ugi itu termasuk punk. Oke, itu apa? Art. Tapi masuk kemana aja Ungki. Gitu. Terus Iya. ada Dodi kan juga. Ada si Dayan main punk juga. Geng sebelah depan itu kan Ali Pohon segala macam, Igun itu kan anak punk loh. Igun Faken itu Iya, punk Faken juga. punk. Ya, ada Tracer, ya rotor dari situ juga. Ya. Sakerhead. Sakerhead juga di situ. Itu mes itu. Seru Gue ya. sempet juga gue jadi member rotor dulu. Oh ya seperti rotor. Awal-awal rotor belum punya album. Jadi Masih main di kampus-kampus dulu kan kita. ya masih main di kampus. Kampus ya. Apa ISTN, Pancasila, Iya. UNAS. Sempet gue tuh main mama rotor, personilnya gua Bakar, Irfan, Seto,
Awal itu. Belum Jody belum masuk ya. Belum ada si itunya juga belum ada si pemain bassnya. Itu bawain lagu Sepultura 2 sama bawain lagu sendiri yang belum ada liriknya. Lah terus nyanyinya gimana? Iya namanya kalau Tracer kan biasanya Ya grup, stress juga ada. grup sama ini yang apanya musik yang diinin kan. Iya. Kadang vokal nggak nyanyi pun auranya udah ya. Karena udah begitu distorsi sama drum. Udah. Tapi itu emang liriknya belum jadi. Gue tanya Irwan, Van, kok nggak pakai lirik? Belum jadi kita main aja. Ngarang di tempat. Nggak pakai, emang musik aja. Oh nggak pakai vokal. Iya, nggak ada vokal. Instrumen. Wow. 4 lagu instrumen, lagu sendiri tapi. Termasuk gila anak-anak zaman Sinting dulu. gitu. Termasuk Sinting ya. nekat. Iya. Tapi sambutan applause-nya audiens luar biasa. Mosing itu wah. Iya. Ingat banget aku. Anu ya, zaman dulu itu apa ya, vibes-nya beda, terus apa ya, brotherhood-nya itu kuat gitu loh. Jadi kalau band ini main di sini, Rocks main di sini, mau main di Pit Pub, main bareng, Iya. rombong apa. Jadi apa ya, silaturahminya terjaga. Hitungannya sih kadang ya militan. Militan. Zaman Emang sekarang udah. penggemarnya ini nih, Iya. pasukan kaos hitam. Iya, pasukan kaos hitam bener. Keren. Berarti kalau dihitung-hitung udah 30 tahun lebih ya bermusiknya. 3 tahun lebih. Terus Ada di sekarang umur 50 something lah. Ya, 6, 59. Belum sampai belum. 5-6an paling ya. Belum sampai juga. 80. Usia 80. Usia 80 loh. 80-an. 5 something lah. Ya, gitu. Kan seumuran mah aku paling Iya, hampir sama. 5-6 ya. 6 sama 7 lah. Iya benar-benar. Kata kadang-kadang kalau mikirin zaman dulu tuh rindu banget pengen punya rasa-rasa gimana. Iya, bener. Pengen ketemu lagi sama teman-teman, tapi banyak yang sudah pulang. Bass pertama yang punya apa? Pertama beli sendiri bass. Bass awal itu punya Fender Precision. Itu bass pertama yang gua pernah punya. Beli harga berapa waktu itu? Kan dulu masih murah ya. Beli Tapi kan dapat second juga. angka zaman Beli dulu kan second. juga menyesuaikan. Iya, ininya ya, terusnya ya. Gua beli dapat itu beli 2.000. 2 juta? 2 juta. Second bass sekarang kan ya lumayan masih di bawah, di atas 15-an. Oh iya? Iya, second bass. Kalau dibanding zaman dulu ya, aku beli dapat 2.000 itu 2 juta itu. Udah nyari sound ya, bass apapun gue nyari Masih ada nggak? ke sana itu. Masih ada? Masih ada bass itu? Bass itu udah nggak ada. Lu sekolahin ya? Ya anak band zaman dulu nggak punya duit, jual alat musiknya sendiri memang. Udah. Padahal sayang banget itu. Ya tanggung jawab Tapi- profesinya memang kurang ajar. Yang penting bisa bayar kos, segala macam. Dedikasinya kurang. Terus Iya. Itu ya. ampli yang paling disukain apa? Gue Ampli bass. kalau ampli itu harus sesuaiin bassnya kan. Gue kalau bass Fender itu kalau ketemu ampli Fendernya apa? Musik man? Fendernya Precision. Oh Precision. Iya. Precision mahal. Vibas mahal itu. Bass Vibas Iya ya. Vibas itu. Ketemu kalau kena Marshall bass juga bagus itu. Oh ya. Kena dan bass bagus. Ampli apa namanya, Marshall. Iya. Yang bass juga bagus kena itu kan. Tapi nyari barang-barang ori sekarang udah susah kali ya? Apa masih ada gitu? Sebetulnya kalau di waktu di online masih ada kok, masih banyak. Tapi keasliannya bisa digaranti.
Bisa. Kalau ini kan gampang tuh, tinggal minta nomor serinya aja, ininya masukin ke website nomornya, dan nongol emang busnya itu warnanya apa udah tahuan. Kalau dikasih pilihan dengan Ori. nomor seri yang benar, kata-kata ori, pilih yang second atau yang baru. Dengan nomor seri yang sama, brand yang sama, pilih yang baru atau yang lama. Karena sekarang jujur aja, Kalau seri nggak bisa sama. bukan, kan kayu itu beda. Iya. Kan pabrik pasti bikin nomor seri ini ada banyak. Iya, tapi nggak mungkin sama. Beda, nggak bisa sama maksudnya? Nggak mungkin dia ngeluarin produk dengan seri yang sama gitu. Cuman kalau warnanya putih ya putih, udah di website ini putih. Jadi ketahuan, atau merah ya merah, udah keluar dia. Baru keliatin, oh ini asli nggak, sama ini nggak, oh, sama, berarti asli ori. Gitu. Soalnya kan ada berapa orang berpendapat walaupun ori, tapi kalau kayu sekarang hasil suara tidak sesama kayu yang Oh iya, hasil kalau ori apa? Sebetulnya sih kayu itu kan zat padat semakin mateng. ya. Pengantar suaranya jadi Iya. makin bagus kan. Nah Kalau- itu dia yang ditangkap sama pickup, jadinya Iya, suaranya betul. bisa Kalau kayak aku nih, sustain panjang kalau lama ya kita kalau lama. bebas. Berarti sampai sekarang idolanya masih pakai Fender. Masih pakai Fender. Fender ya? Gue dulu suka itu Steve Harris. Iya. Nah itu. Steve Harris. Tapi mainnya susah. Iya, dia Emang teknik mainnya beda. iya. Nggak seperti pada umumnya. Kalau kita muda nggak bisa kekejar kita main. Tapi Iya. kalau udah tua susah mainnya. Nggak Soalnya bisa. Ya. sudah ngitungnya uang, susah. Cuan buat belum bayar sekolah, buat bayar belum bayar cicilan mobil, kan ditajir. Kalau zaman dulu kan nggak mikirin, ya kan? Tapi sekali-sekali main-main gitu-gitu kangen juga ya. Iya. Hmm. Gua baru kali ini, sobat ngorok, gua baru kali ini podcast di outdoor. Ini maksudnya podcast tapi di rooftop. Ini kedainya namanya Kedai kopi. Kongbong, es kopi Kongbong. Kongbong. Ini nggak tahu Kongbong itu ceritanya dari mana, gua nggak tahu. Kong Bongki. Kongbong itu Bongki Iya. BIP dulu di slang. Tapi dia punya suasana. Kalau lu buat nongkrong di sini kayaknya oke banget. Gua rekomen banget. Suasananya tuh apa ya? Kayak homey banget, sepi gitu. Lu kayak di nongkrong di Asik, asik, teras iya. teman ya, Heeh. enak. Ini Gua di berapa kali rooftopnya. nongkrong di sini enak. Di mana nih? Di daerah Ciledug itu dekatnya sama Ciluba. Nggak lucu ya? Nggak lucu ya? Nggak lucu. Ciledug apa nih? Deket Puri Beta, deket shelternya busway ya. 300 meter kurang deh sampai sini. Lu mesti nyoba ke sini tuh. Dan setiap hari Rabu ada bongki katanya. Ada bongki. Ada ownernya. Ada ownernya juga. Ownernya yang tadi yang suka berisik yang gue bilang tadi. Suka berisik. Makanannya gue juga rekomen. Nanti kapan-kapan gue pesen deh kesini. Gue udah makan tadi nasi gorengnya. Nasi goreng enak ya? Mantap. Nasi Gua goreng belum nyoba. kampung keren tapi enak. Katanya Enak banget. best seller ya? Ya. Kalau gue kayak nasi goreng restoran jadinya. Oh iya? Iya. Jadi kayak nasi goreng yang Pesan ya. Wah harus pesen. Tapi belum Harus ada pesen orang. dong. Panggilin ya. Panggilin dong, pesen dong. Gue takut kehabisan loh di jam segini. Oke. Terus minumannya juga katanya oke. Mesti coba. Iya. Apa nasi Gua goreng? denger katanya- Teri katanya ada juga teri. Kalau Mantep gue juga tapi. makan di sini waktu itu singkongnya bro. Oh iya. Singkongnya luar binasa. Bro. Singkong keju. Iya, enggak ada keju juga, ada yang original. Kalau gue seneng Ori. yang salt, yang original. Ori. Yang kampungan karena gue orang kampung ya, gue Ya. yang kampung. Wah, itu rekomen banget. Iya, Tapi iya. nggak tahu kalau katanya kopinya juga ada kopi-kopi yang Nah, ini datang nih. aneh. Datang nih. Kopi apa nih? Nah, datang nih. Nah, ini kebetulan datang. Diomongin doang. Nah, Wah. Nih. mantap. Singkong goreng ada apa? singkong sama pisang gorengnya. Pisang goreng apa? Cinnamon. Cinnamon bukan? Pisang goreng gula aren. Jadi itu Gula aren. Gula aren cinnamon sama kopi beda ya, sama. kopi kongbong. Kongbong. Kopi kongbong gula aren nih. Ini Kopi khas kongbong ini gula ya. khas ya. Ini best seller bro ya. Ini gulanya jadi ada smoky gitu. Nah, Uh. Oke. Yang ini whisky latte, whisky syariah.
Whisky syariah. Mualaf jadi dia. Guys, ini yang punya guys. Ini yang resek deh tadi yang mondar mandir mau masuk kamera tapi malu. Enjoy. Thank you ya bro ya. Thank you. Wah guys nih. Ini yang Whisky rekomen latte. nih. Ini yang Itu apa tuh? Kongbong ini. Kongbong. Kopinya bonggi, kongbong. Iya. Ini jadi yang buat track apa yang Kalau ini kopi whisky latte. Jadi kopinya mualaf. Jadi whiskynya udah masuk Islam jadi nggak mabukan. aman. Ini gua shake dulu ya. Gua shake dulu. Lu main minum-minum aja. Ini dulu dong, diaduk dulu. Kalau ngaduknya kayak bansi, ini biasa. Yang maco dong, rocker kok ngaduknya gitu. Nih, Mantap. Coba Kopinya whisky berasa. syariahnya gimana? ما في مشكلة حدا راجع صاحب عندنا. Gila, gua mabok bro, ada whisky-nya bro. Ya. Minum saja tuh mabok. Ini enak nih, kopinya berasa. Heeh. Yang lebih berasa lagi karena gratis. Ini pisang goreng gula aren. Coba aku cobain ya. Gimana? Kalau gue cobain ini. Tingkat kematangan pisangnya pas banget sama adonannya. Terus gulanya ngiler lagi. Sumpah ya, sumpah demi Tuhan. Gua besok mesen. Ini Lu juga. cobain, lu cobain. Ini juga nggak kalah Lu cobain. enaknya. Kita nggak usah ngomongin musik, ngomongin makanan aja yuk. Iya. Udah capek ngomongin musik, nggak anak band ngapain udah ngomongin musik lagi. Ada Lu ngomong, susunya nih, ada kejunya. lu ngomong susu yang jelas. Otak gua traveling begitu lu ngomong susu yang jelas. Asik bro. Mantap. Kita zaman dulu nggak ada gitu ya lagi main musik ya. Kenapa nggak ada Kampung gua singkong? ada rumah. Ada terus Lu singkong. mau ngomong tapi lu nggak- anak kampung. Oke. Kalau gua nggak dikasih apa-apa udah. Mau digoreng atau dikukus aja. Kalau gue Enak, zaman enak di aja. kampung, kalau main di kampung-kampung kecil gitu, zaman band gue main kampung-kampung, gue selalu request singkong rebus. Singkong rebus yang direbus biasa, kasih garam direbus biasa gitu. Iya. Itu yang panas-panas, Oh. itu minumnya sama kopi luar biasa. Mantap. Nah sekarang gue omongannya kembali lagi musik ya. Bermusik yang paling bermusik, maksudnya sesuatu yang bikin sebel waktu bermusik itu ada kan, pasti kan kita punya benturan kan, entah benturan apa aja di bermusik kan ada kan, yang bikin jadi bete, mood gak jadi enak. Itu pernah ngalamin nggak? Ya pasti pernah lah kita ngalamin berantem juga. Sesama band apa sesama? Sesama member. Jadi satu band personil band. satu band. Rebutan cewek biasanya. Biasanya anak band apalagi rebutan cewek kan, grupis biasanya rebutan grupis. Kalau dulu itu kadang Band murah. yang justru yang berantem itu masalah-masalah di latihan. Kayak Perbedaan ya lu mainnya di sini kan agak di rumah gua gini. Wah. Kayak gitu nih, gua main di G nih. Kagak di A nih. Kagak di GIS nih. oh Ya berantem masalah gitu, jadi otot-ototan, jadi berantem gitu. Padahal sih sama aja itu, entah kasarananya ya kan. iya. Tipnya kadang kalau kecepatan. Ya, karena zaman dulu kita nguliknya kalau bisa kita mau cover lagunya orang kan masih pakai tape tuh. Iya. Kadang-kadang tape kan pita itu kan di speednya beda, Beda. otomatis kan key-nya juga Kayaknya berubah. turun, akhirnya berubah bener. Untung- Itu aja jadi berantem. Untung di drum tuh nggak ada, nggak ada not-notnya not mati, nggak not hidup kayak bass do mi sol atau apa G F C nggak ada. Tapi sama drum juga sama kan kalau ini. Ya paling tempo, Tempo sama apa lagi? kalau iya tempo sama hitungan. Hah? Iya hitungan kalau misalnya ada pattern yang
misalnya emang Yunis kan kita harus sama hitungnya. Oh ya. Kalau Nggak bisa Unison lebih pasti ada. satu, nggak bisa lebih satu kan. Iya. Itu aja Karena masih. Unison kan. Lu kelebihan satu, enggak gua pas. Iya. Itu berantem juga sama main drum ya sama. Tapi nggak pukul-pukulan, berantem ya. Kalah. Eh? Pakai stick. Kalau di band gue sih nggak pakai pukul-pukulan, santet-santet. Lebih scary kan. Gothic metal belum ada, gue udah main gothic dulu. Wah, iya berapa sih ya? Boleh nggak mau tahu bayaran tertinggi Apa? berapa? Bayaran terendah berapa, tertinggi berapa? Kalau Sampai sekarang nih. Perjalanan musik dari nol sampai sekarang pernah dibayar tertinggi berapa, termurah berapa? Pernah nggak? 100 juta. Ayo jangan ngarang. Enggak, tertinggi kalau di era sekarang kan paling yang jadi kan gue ngambil event kadang event. Ya paling masih di bawah 10 lah. Per orang. Satu orang. Iya. Gua Apaan? pernah sampai bisa kontrak rumah dulu. Gua kan nomaden dulu. Nomaden. Gue sempet bisa kontrak rumah dari gua biaya itu sampai bisa beli mobil. Iya. Zaman dulu. Gue sempat ngalamin gitu. Tapi karena memang manajemen nggak bener, mungkin kaget kali ya. Dulu zaman dulu hidup sendiri, tiba-tiba ngeband punya uang banyak, sampai bisa ngekos, keluar rumah bisa beli mobil, beli motor segala macam. Kaget. Jadi manajemen nggak tertata. Iya, anak band suka gitu emang. Kenapa suka gitu? Ininya gaya hidupnya dulu Iya. yang ditamain. Tapi gue nggak murah. Gue nggak gampang dirayu sama perempuan gue mahal. Anjing. Gue dirayu sama cowok loh. Hei. Hei. Dia suka ngondek ternyata. Iya. Dia sok jantan aja, aslinya nggak kuat. Terus sih berarti Iya. pernah ngalamin sampai Iya, di kalau titik iya, kalau berendah, kalau titik tinggi titik ya? terendah pun nggak dibayar juga pernah. Iya, Nggak dibayar. aku juga ditinggalin pernah ngalamin. Jadi ya kita jalanin aja. Iya benar. Nggak ya harus ngelewatin sebetulnya Iya itu bagian perjalanan sih. buat Bagian pelajaran. perjalanan. Iya. Putra sudah berapa nih? Putra sudah 4. Dari istri pertama, istri kedua belum ya? Belum. Malah nyari lagi nih. Basis emang bajingan gimana-mana sih? Basis itu bajingan. Kok lagi, tapi setia kok. Setiap tikungan ada. Ya kan? Cucu 1. Sudah punya cucu? Sudah punya cucu. Nanti kan sobat ngorok bisa tahu berapa umur dia. Jadi dia bilang barengan sama Fir'aun. Sekelas sama Fir'aun deh. Udah punya cucu dia? Sudah. Ini kameramen ini anak gue yang besar. Dari istri yang kedua. Dari suami aku. Aduh. Gila udah punya cucu dia. Ya, nggak berasa ya. Masih, tapi tetap kita semangat. Tapi nggak kelihatan, serius. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya kameramen. Ya, Desi ya. Nggak kelihatan tuh ya. Reguler masih terus berarti sampai sekarang ya. Reguler masih ya 2-3 tempat lah di Jakarta. Main malam nggak capek? Nggak ada keluhan apa masalah fisik gitu? Enggak sih. Enjoy aja jalaninnya. Jadinya kan nggak ada beban. Kayak main aja. Ya. Mau latihan gue main ya udah. Nih, mau tanya sedikit, ada pertanyaan yang off the box kali pertanyaannya. Apa itu? Kaki nomor berapa? Nggak out of box sama sekali ya. Kaki nomor berapa tuh nggak out of box. Enggak. Menurut dirimu nih, anak musik, anak band zaman sekarang itu punya pendapat lain nggak? Maksudnya punya mensikapi anak musik sekarang itu kan beda. Kan sekarang ini kan era digital dan segala macam. Perkembangan anak-anak musik sekarang itu ya, makanya sekarang zamannya udah enak. Jadi anak-anak sekarang itu lebih fasilitas apa aja yang dia mau ada gampang Iya, dari di ini. udah ya. Iya, mau belajar kayak pun listen ada tuh. Iya, sekarang digital ya. Iya. Kita buka langsung Tinggal kemauan aja. Anak gue juga gitu main. diajari. Gak gue ajarin main bass. Main gitar aja ya. Dia Tahu-tahu main bass juga. Iya. Tahu-tahu main di rumah, wah pentang-pendem. Siapa nih anak gue? Nggak taunya ngikutin
di YouTube, listen gitu terus. Iya, anak ini. sekarang lebih gampang. Anakku juga gitu. Gue sekolahin musik sebentar doang. Tahu-tahu dia kalau Udah lihat bisa. di YouTube, wah dia mainnya udah, Ngeri ya. wah gue Iya, tergeser. perkembangan emang di samping itu juga kan anak-anak kan lebih cenderung cerdas istilahnya kan. Iya, anak sekarang. Kalau kita kan Dulu gizi tempe sama sekarang gizi keju beda ya. Susu keju dulu, tempe tahu, nasi tiwul. jadi gampang juga buat berkarya juga Iya. anak-anak muda sekarang. Karyanya bagus-bagus Fasilitasnya juga. banyak sih ya. Yang berkarya juga anak-anak kan bagus-bagus ininya. Maksudnya seleranya juga macam-macamnya juga reggae, yang Iya. reggae-nya juga maju, Makanya sampai dangdutnya juga maju. timbul genre baru kan sekarang banyak. Iya, iya, Banyak kan. genre yang bermunculan kayak jamur Iya. sekarang. Jadi dangdut ke koplo itu kan ini ya Iya, juga iya, satu inovasi yang Dangdut sama koplo kan antara tradisional sama kan. Dangdut itu kan bukan tradisional, basicnya kan irama Melayu yang bergeser jadi dangdut kan. ya, Terus ada koplo itu kan aslinya kan ada kayak unsur teknik-teknik juga ada. Iya. Ya. Unsur- Dan unsur etniknya juga iya, ada. etnik ada. Campur saya kalau dikombinasi gitu jadi Ya, lain semua. Sesuatu ini. iya sesuatu yang beda. Ya pokoknya reggae pun Ya reggae-nya juga beda sekarang. sekarang bagus-bagus loh. Iya benar. Kalau kita mau denger ada kalau anak-anak punk juga, Iya. anak-anak punk juga bagus. Pang pun juga berkembang lagi kan, melodi kan- pang apa, iya. pang apalah. Kalau dulu kan sekarang dulu ininya promosinya kan agak susah. Iya. Sekarang anak-anak sekarang makanya kadang nggak, oh ini keluarin, tapi kita nggak tahu. Oh iya ya. Nah, Publishingnya beda dulu, Iya, sama sekarang benar. beda. Mereka juga hidup di YouTube aja, publishing sendiri, apa sendiri bisa. Iya. Jadi publisher, udah ketemu dia. Kalau zaman sekarang lebih enak. Zaman dulu kan kita mesti Iya. ikut label, dan label punya power kuat, sampai kita harus ikut pasar. Lu mau bikin lagu kayak gini, kayak band yang ini nih supaya gue bisa jualan. Akhirnya idealis kita tergeser semua. Iya, kalau sekarang kan anak mau idealis gampang udah. Iya. Edar sendiri, nggak ada Apa-apa sendiri, ini, ya. bebas jadinya. Berkreasinya, berkarya jadi juga lebih enak. Ya, benar. Dan Harusnya semakin banyak band tapi berkompetisinya pun juga nggak ini kan. Nah, mestinya kalau ada gitu harus nyari ini, bikin band yang nyari sesuatu. Artinya Punya gimmick, iya, punya itu yang skenario yang lebih naik, bagus. cepet naik. Iya, Apalagi ada TikTok sekarang kan. iya, sesuatu yang beda aja. Mau tanya Om, Iya, ceritain dong ya. gimana waktu bergabung dengan band Rocks. Oh, Lu belum cerita lo. Lo kan pernah di Rock belum cerita. Lo kan Iya. sempat gantiin si Berapa album Om? Iya benar-benar. Sebelum habis dari gue bikin One Feel ya, gue ini lagi habis bikin One Feel, gue itu sempat ketemu sama band Jakarta. mau makan ya. Ayo. Gue dari tadi ngiler liatin ini. Band Jakarta kan sering satu panggung. Nah kebetulan si Rox itu Tony-nya lagi sekolah katanya ke mana tuh, Jerman ya. Iya. Ada kosong di situ. Dan sempet ini ada beberapa ini audisi, tapi gua kan nggak infonya kan kurang, jadinya gua nggak ngikutin info itu. Maunot itu berapa tahun di Jerman? 7 tahun. 7 tahunan ya. Bukan ya? Heeh. Berarti sempat 7 tahun. Amarox. Amarox itu sempat 14 tahun lagi. 14 tahun. Nah Maunot balik kapan? Monot balik itu 2000 berapa itu? 2005 apa ya, 2000. 2005. Iya. Jadi gue sampai 2005 gue aja 2004 2005. Iya. Jadi sempat bikin itu Rox itu ada bikin 2 bass, 1 vokal, Ya. 3 gitar. satu gitar. Oh, 1 gitar. Iya. Formasinya Dulu kan ada Iwan Jaya. tapi Terus diganti Didi Crow. tapi itu belum, jadi Didi Crow masih edisional.
si Iwannya lagi sakit. Jadi Iya. jadi dua bass, satu gitar, satu vokal. Jadi gue berempat aja. Formasi aneh juga. Iya. Harusnya kan Tapi bassnya kan gantian. Oh, nggak play bareng, nggak play bareng. Jadi ya gue ada dua lagu, si Monot 2 lagu gitu. Tapi waktu itu kan cuman lagu itu udah jadi sebelum Monot kesini, sebelum Monot pulang. Jadi pas Monot ada, ini Monot isi. Ya udah. Jadi kejadiannya apa sih aneh nih? Ya enggak, ya proyekan aja di modelnya. ngalir aja gitu ya. Iya. Nggak masalahin. Wah, 2 bos apa nih? Tapi sempat bikin album baru nggak? Di album baru. Jadi yang terakhir tuh gue udah nggak ikut lagi tuh 2005, 2006. Oh 2006 udah keluar dari rock. Iya, Monot masuk lagi. Iya. Masuk lagi. Berarti Nggak sempat bikin album. Gua sempat bikin album Nol itu. Nol sempat terlibat. Iya, ikut. Terus ada lagi satu album lagi, udah bikin klip, udah bikin ini, ada kerusuhan. Iya. Jadi nggak sempet ininya hilang, masternya. Waduh. Masternya hilang, ininya. Labelnya siapa waktu itu? Waktu itu Billboard ya. Oh Billboard ya. Ini kan habis album hitam, nol, Blackboard. Blackboard. Iya Blackboard. berarti 2 album. Nol sama hitam. Hitam album pertama. Itu mah Hitam pertama. terus baru nol ya. Iya. Iya. Amanya yang belum keluar tuh. Yang Ada yang hilang 12 itu lagu, masternya. iya. Masternya hilang. Udah bikin klip, udah ini hilang. Kerusuhan. Sekarang Rox itu masih berdiri siapa aja? Sekarang yang masuk formasi Soalnya yang aku dengar Sama. Jaya tuh juga keluar. ya Jaya terakhir kemarin keluar, nggak tahu ada masalah apa tuh. Pokoknya dia mundur diri, diganti sama Ruli. Oh. Ruli ya. Anak Tracer. Ya soalnya kan Jaya itu kan juga founder dia. Ya. Juga. Ada juga. Sama Ari dulu ya, sama Iwan. Aku kenal tuh zaman formasi pertama. Iya. Ari, karena aku dulu suka sempet jalannya sama Ari juga gitu. Iwan, Jaya, Trison, sama si Monot. Monot, Ya. Berarti anggota yang masih original tinggal Trison dong Sama di Rox. iya Trison sama Monot kan masuk lagi. Iya, Monot masuk lagi ya. Iya. Berarti Iwan sudah nggak ada, Jaya nggak ada, Ari almarhum ya. Iya. Iya. Rindu juga ya zaman-zaman dulu ya. Ya itu sampai ke sini gue udah nggak lagi, jadinya udah nggak nggak ada kerja sama lagi sama Rox karena gue udah sibuk juga ya kan dengan inian dengan band-band yang lain. Iya. Ini termasuk merek band juga. Band di mana? Sempet juga aku bikin sama Strada dari Rox kan lama gitu. Aku pengen ini lagi ya berkarya yang di jalur gue lagi kan. Bikinlah Dead Distortion. Dead Distortion. Iya. Pernah denger aku. Dead Distortion itu ya proyekannya si Trison sama pemain drumnya itu Rian namanya, dari Irian. Bagus tuh, waktu itu anak muda masih Energinya beda. iya. Umurnya baru waktu itu isi drum itu baru 15-16 tahun gitu. Oh. Tapi udah bagus mainnya. Cuman ya belum mateng kan. Iya. Tapi kan sininya udah bagus sebenarnya. Iya ya. Rian Dead Distortion itu sempat satu album 2 single kalau nggak salah ininya. Tapi Sobat Ngorok kemarin terakhir kemarin dia lagi tajir nih. Asik. Ngiringin Ikang Fauzi
Terus Adi Sibi, Ina Purnamasari, Ita. Tak Purnamasari. Iya, Ita Purnamasari, Adi Sibi. Oh iya ya, 4. Oh, itu kan. Di tahun ini kan Iya. Iya, dia main 4 kota. Pulang langsung beli apa? mau kawin lagi nggak berani. Ya, cuman band pengiring kan. Ya waktu gue dulu punya One Feel, akhirnya gue Iya. coba. Dulu kan sempet ngiringin mereka di tahun 90-an, makanya ada IO yang ini gue coba menawarkan aja. Iya. Iya. Akhirnya mereka oke diiringin solois Iya. One Feel. Ya, jadinya ada ini lagi, semangat lagi. Tapi sekarang yang penting masih jalan kan? Masih ya, semangat terus main kan? dari event-event gitu. Kira-kira lah, ada target reguler. nggak sampai kapan mau ini mau udah nih kayaknya gua harus berhenti di tahun sekian nih, ada nggak? Kalau di musik mah nggak ada inian sih. Nggak ada ya, tadi? Iya. Artinya Sebelum mata tertutup tuh. ya. sebelum Iya. Kayak Bill Collins tuh. Bill Collins udah pakai di kursi roda, udah nggak Iya. bisa, ya kan? masih klinik aja, masih ngecek inian. Iya. masih oke. Enggak, jadi nggak semua orang juga bisa ngajar ya. Jadi Ya. kalau kita kan ngajar itu kadang bahasanya harus bisa cepat diterima orang. Nah kalau gua kan bahasanya hancur, takut nggak berani. Di sini soalim, keluar sini cacok di sini. Habis itu cok. Tadinya pada takut ntar muridnya kan. Iya. Ini mendingan bener. deh. Gue setuju. Nggak semua orang bisa ngajar. Iya. Lu tahu kurikulum, lu tahu bisa baca not, tapi mengaplikasikan ke murid belum tentu bisa. Belum tentu. Kan itu psihis yang kita pelajarin juga. Asik, gue keren banget psihis. Nggak sih? Bahasanya gampang diterima, gimana caranya kita jadi nggak tahu kita. Penyampaian tuh penting sekali. Bener. Apalagi terus anak-anak yang baru. Iya. Terus bahasanya juga disamain. Gue dulu sempat ngajar, tapi gue minta sama di sekolah, Pak boleh nggak? Kalau saya ngajar anak-anak aja, saya nggak sanggup. Yang punya sekolah marah, nggak bisa, kamu pedofil. Gitu, tersinggung gue. Akhirnya gue, Bapak Iya. benar. Terus gue keluar aja gue. Ini thank you banget ya. Iya. Sama-sama. Udah mau datang ke Orang TV, guys. Thank you Ngorok, banget. ya. Maaf kalau sudah punya salah. Ada yang mau tanya lagi? Ada IG-nya nggak? Iya dong. Oh iya ada. Apa YouTube-nya boleh lah. Iya YouTube. dong. Pernah klinik-klinik nih YouTube. dong. Adalah ya sebagian potongan-potongan tuh ada di situ Iya. di YouTube gua Iya sama dong. Kan di IG banyak juga ada. mau lihat Didi. Iya. IG gua ada Didi Orange ininya. Orangnya apa orangnya? Didi Orange. Oranye itu orang Belanda bilang orange itu oranye. Ini orangnya. Oranges. Oranye. Didi orangnya gitu aja biasa. Iya, Huruf di- besar, huruf kecil semua. Di YouTube juga ada beberapa Channelnya apa? channelnya YouTube Didi Orange juga ininya. Nah, sama. IG-nya juga. Sobat Ngorok kalau punya FB-nya keluhan juga. apa-apa segala macam, datang ke Iya. Didi. Mau pinjam uang, apa-apa bisa. Mijit juga bisa mijit. Aduh. Digit Bas. Bebas. Mas Didi, thank you banget ya. Ngorok sampai Ya, ketemu. oke. Deh. Thank you.